الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الحاضرين rahimakumullah. Hari ini kita telah berada di tanggal 25 Ramadan 1442 Hijriyah. Sekitar 5 hari lagi bulan yang agung ini akan berakhir. Sebagai hamba yang beriman, seharusnya setiap kita memiliki azam, tekad yang kuat untuk berusaha memaksimalkan ibadah kita di penghujung Ramadan ini. Di dalam Islam kita diajarkan bahwa amal yang terbaik itu seharusnya berada di ujung. Itulah kenapa para ulama mempopulerkan istilah husnul khatimah, penutup yang baik. Karena apabila seseorang beramal dengan sangat bagus di awal-awal suatu episode kehidupan, tetapi menutupnya dengan keburukan, maka dia mendapatkan su'ul khatimah. Demikian juga sesungguhnya dengan Ramadan. Ramadan yang terbaik mestinya diisi oleh orang-orang beriman di penghujungnya. Inilah yang absen dari kualitas amal kita. Sebagian besar kaum muslimin beramai-ramai demikian semangat mengisi masjid dan musholla, menghidupkan amal-amal Ramadan di hari-hari pertama Ramadan. Tetapi seiring bertambahnya usia Ramadan, semangat untuk beramal itu justru malah berkurang. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana beliau semakin mengistimewakan amal, semakin meningkatkan kualitas amal beliau di penghujung Ramadan. Dan di penghujung Ramadan itu, fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir Ramadan, Allah sediakan sebuah momentum misterius yang sangat luar biasa nilainya, yang secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah sediakan sebuah surat khusus bernama Al-Qadar yang bicara tentang malam yang mulia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Inilah surat yang menegaskan betapa malam Qadar yang berada di salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan adalah malam yang lebih baik, khair min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Rasulullah SAW bahkan seakan memberikan semacam ancaman kepada orang-orang beriman yang tidak serius mencari Lailatul Qadar ini. Dalam hadis sebagaimana diriwayatkan tentang dialog atau bahkan khutbah Rasul kepada para sahabat di awal-awal Ramadan, Rasul tegaskan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr
Man hurima khairuha faqad hurim. Telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepadamu untuk mempuasakan bulan itu. Di bulan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Lalu Rasul kemudian tegaskan, fihi lailatun khair min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu kemudian beliau tutup dengan semacam ancaman, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar itu, terhalang karena kemalasannya, terhalang karena ketidakpeduliannya, terhalang karena kelalaiannya, terhalang karena kesibukannya dengan urusan-urusan dunia, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu, maka sungguh betul-betul telah diharamkan baginya mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyal muslimin al-hadirin rahimakumullah, kita tidak tahu apakah Lailatul Qadar sudah terjadi di malam 21 yang lalu, atau malam 23, atau mungkin malam 25 tadi malam, karena ini adalah mysterious night, malam yang misterius. Hanya Allah saja yang tahu, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat tentang tanda Lailatul Qadar. Tetapi yang harus kita lakukan di hari-hari penghujung Ramadan ini adalah memaksimalkan amal. Ada banyak amal yang masih bisa dan seharusnya terus kita maksimalkan sampai pada puncak performance ibadah kita. Yang pertama tentu saja adalah memacu kualitas, mengupgrade kualitas ibadah puasa kita itu sendiri. Karena tidak mungkin Allah akan berikan malam yang istimewa itu kepada orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam puasanya. Bagaimana mungkin Allah akan berikan Lailatul Qadar kepada orang yang sehari-harinya di bulan Ramadan ternyata hanya sekadar menahan haus dan lapar saja, tetapi tidak mampu menahan mulutnya dari bergunjing, berbohong, berdusta, menyakiti hati orang, menebar fitnah dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin Allah akan berikan Lailatul Qadar kepada orang-orang yang hanya sekadar mampu menahan diri dari makan dan minum, tetapi tidak menjaga matanya dari yang haram, telinganya dari yang haram, dan lain sebagainya, dan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang mestinya juga harus kita tingkatkan tentu saja adalah kualitas dari qiyam Ramadan kita. Kualitas dari solat tarawih kita. Masih ada 5 malam lagi insya-Allah, bila Allah panjangkan umur kita, untuk menjemput apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, menunaikan salat tarawih di malam-malam Ramadan, imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan betul-betul mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Belum terlambat untuk membandingkan salat tarawih kita dengan salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bercerita tentang bagaimana hebatnya salat tarawih Rasul, sehingga beliau berkata, la tas'al an husnihinna wa tulihin. Jangan tanya betapa indah, bagus, khusyuk dan panjangnya salat tarawih Rasul. Dan itu yang berbeda dengan salat tarawih kita yang demikian cepat dan demikian buruk kualitasnya. Belum terlambat untuk berazam memperbaiki qiyam Ramadan kita minimal di 5 malam terakhir Ramadan ini. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, yang mestinya juga bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun jauh dari ideal, yaitu i'tikaf Ramadan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, semisal
yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah, bahwa i'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sejenak. I'tikaf sebenarnya tidak hanya ada di bulan Ramadan, tetapi i'tikaf terbaik yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sejak masuk malam 10 hari terakhir Ramadan Rasul selalu lakukan itu. Beliau tidak lagi keluar dari masjid sampai nanti akhir Ramadan. Dan di tahun terakhir ketika beliau wafat, beliau bahkan lakukan i'tikaf selama 20 hari 20 malam berturut-turut. Kita mungkin belum mampu melakukan i'tikaf seperti itu, tetapi sebagaimana kaidah yang disampaikan para ulama, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalaupun kita belum mampu melaksanakan semuanya, maka mestinya jangan tinggalkan semuanya. Kalaupun belum mampu kita untuk non-stop 24 jam kali 10 hari 10 malam di 10 hari akhir Ramadan, maka minimal sesuai dengan waktu yang bisa kita kondisikan. Kita berada di masjid, kita duduk di masjid, kita berzikir kepada Allah, kita lakukan ibadah-ibadah terbaik. Mudah-mudahan ini merupakan wasilatun min wasaili naili lailatul qadar. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk mendapatkan, untuk meraih Lailatul Qadar yang agung dan mulia itu. Yang keempat, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, amal di hari-hari penghujung Ramadan yang mestinya juga kita tingkatkan adalah al-iktsar fit ta'amul ma'al Qur'an. Memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Bila Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala menulis bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Yakhtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di satu bulan Ramadan sampai 60 kali. Bila contoh ini telah diberikan oleh salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita, rekor ini mungkin memang tidak akan pernah mampu dipecahkan oleh siapapun sampai akhir zaman. Tetapi minimal kita mampu mengambil ibrah bagaimana seharusnya seorang mukmin mengistimewakan interaksinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka di hari-hari dan malam-malam yang tersisa ini, mari kita kerahkan energi terbaik kita untuk berbanyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Andaikan ada di antara kita yang hanya membaca Al-Quran di hari-hari pertama Ramadan saja, lalu setelah itu tidak lagi pegang Al-Quran sampai hari ini, maka mari kita berazam, mulai siang ini kita akan kembali ke jalan yang benar. Kita singkirkan segala penghalang-penghalang, tentu saja selain kewajiban-kewajiban kita, semisal tugas-tugas profesional kita dan amanah-amanah ma'isyah kita dan sebagainya. Tetapi selain itu, kalau hanya untuk sekedar menonton TV, kalau hanya untuk sekedar mengupdate status, kalau hanya sekedar untuk bermain media sosial, mari kita singkirkan itu semua demi berbanyak-banyak membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan insya-Allah masih ada kesempatan bagi kita untuk minimal mengkhatamkan 1 kali Al-Quran di bulan Ramadan ini. Minimal tentu saja. Mudah-mudahan bisa 2 kali, mungkin bahkan bisa 3 kali dan seterusnya. Ini merupakan amal yang mudah-mudahan kemudian bisa kita lanjutkan setelah Ramadan. Karena seharusnya seorang mukmin memang memiliki kualitas interaksi yang memadai dengan Al-Quran. Diawali dengan membaca Al-Quran, kemudian berusaha untuk memahami Al-Quran, mentadabburi kandungan Al-Quran, yang semua itu kemudian tentu merupakan modal untuk naik ke level berikutnya, yaitu mengamalkan Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran dalam seluruh sisi kehidupan. Karena kalau kita mau merenung sejenak tentang kenapa kita umat Islam yang disebut sebagai the most populous Muslim country in the world, negara muslim terbesar di dunia, tetapi kenapa kondisi umat Islam di negeri ini dipecah belah, dihinakan, ulamanya dikriminalisasi, pejuang-pejuang dakwahnya bahkan dibunuh, pada pejuang-pejuang dakwah ditangkap, mengadakan kegiatan pengajian dilarang dan seterusnya. Kenapa ini terjadi? Maka sesungguhnya salah satu jawaban itu sangat terang benderang di depan mata kita, yaitu karena kita umat Islam jauh dari pedoman kehidupan kita sendiri, yaitu Al-Quranul Karim.
Andai saja ada semacam riset atau survei atau apalagi sensus tentang berapa banyak di antara orang-orang muslim yang membaca Al-Quran, lalu memahaminya, lalu mengamalkannya, atau bahkan kemudian memperjuangkan Al-Quran, jangan-jangan tidak sampai 5% dari penduduk negeri ini yang beragama Islam telah memiliki kadar interaksi yang maksimal dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita untuk betul-betul maksimalkan akhir Ramadan, di antaranya dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di dalam khutbah yang kedua ini, izinkan khatib menyampaikan dua hal, mengulang kembali apa yang barangkali telah khatib sampaikan dalam khutbah-khutbah sebelumnya. Yang pertama, khatib ingin mengajak kita jamaah untuk mengingat kembali nasihat Rasulullah SAW, peringatan Rasulullah SAW tentang adab solat Jumat, khususnya adab ketika mendengarkan khutbah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Apabila kamu berkata kepada saudaramu, "Wahai saudaraku, diamlah." Seorang jamaah berkata kepada saudaranya, "Saudaraku, diamlah," karena temannya itu sedang berbicara. Wal imamu yakhthub, dan khatib sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka orang yang bahkan mengingatkan saudaranya bicara itu pun telah sia-sia Jumatnya. Inilah dalil tentang dilarangnya berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Inilah salah satu adab yang perlu untuk kita ingatkan kembali, kita sampaikan kembali kepada anak-anak kita. Karena boleh jadi ada banyak di antara anak-anak kita yang tidak sempat mendapatkan nasihat ini di sekolah, di madrasah, di surau. Mungkin juga ada teman-teman kita yang mungkin tidak sempat mendapatkan pelajaran ini dulu di sekolahnya, di madrasahnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita menjadi semakin memperbaiki kualitas ibadah Jumat kita. Hal yang kedua, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, izinkan khatib juga mengulangi kembali apa yang barangkali telah disampaikan berkali-kali dalam khutbah-khutbah sebelumnya. Kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang bahkan semakin memburuk dari waktu ke waktu. Ada berbagai varian dari virus ini yang muncul dari berbagai negara, masuk ke negeri ini dengan berbagai pintu, dari berbagai pintu dan seterusnya. Para ulama telah menyeru mengingatkan kita, tenaga medis, para dokter, pemerintah sudah mengingatkan kita untuk berikhtiar menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan.
menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kontak fisik, menghindari bersalaman, dan seterusnya. Ini kewajiban kita untuk berikhtiar. Setelah itu kita tawakal kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah Maha berkuasa melakukan apapun, tetapi Allah juga wajibkan kita untuk menjaga diri, untuk berikhtiar, mengatasi segala kemungkinan buruk itu dalam batas kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera akhiri musibah ini, segera angkat musibah ini, dan sungguh Allah Maha berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.